Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi inverse ya. Apa itu fungsi inverse? Nah, fungsi inverse ini merupakan fungsi kebalikan. Nah, kita lihat ya ilustrasinya seperti berikut. Di sini ada himpunan A, kemudian ada himpunan B. Nah, himpunan A ini beranggotakan X, kita petakan ke B oleh fungsi F sehingga menghasilkan Fx. Nah, kalau kita petakan dari B ke A ya, atau Fx kita petakan sehingga menghasilkan X, maka ini adalah kebalikannya dari fungsi F ya, atau kita sebut dengan F inverse dan kita simbolkan seperti ini, F pangkat min 1. Nah, itu adalah inverse, jadi kebalikan dari fungsi awalnya. Nah, kalau F ini kita memetakan A ke B, nah sedangkan F inverse memetakan B ke A, seperti itu ya. Nah, apakah setiap fungsi itu punya inverse? Tidak. Ya, fungsi yang punya inverse yang seperti apa? Ya, fungsi yang punya inverse adalah fungsi bijektif. Nah, suatu fungsi F yang memetakan A ke B mempunyai inverse jika F merupakan fungsi bijektif atau korespondensi 1, 1. Jadi, bijektif ini seperti ini. Jika himpunan A, jumlah anggotanya sama dengan anggota himpunan B. Kemudian, setiap anggota himpunan A dipetakan tepat dengan satu anggota B. Begitupun anggota B dipetakan dengan tepat satu anggota A. Gitu ya. Jadi kalau di sini anggotanya ada 10, maka di B juga 10 dan masing-masing mempunyai pasangan hanya 1 gitu. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara menentukan fungsi inverse ya jika fungsi asalnya diketahui? Oke, di sini ada beberapa langkah. Di antaranya yang pertama, kita ubah persamaan F sama dengan Fx dalam bentuk X sebagai fungsi Y. Nah, jadi gini maksudnya. Fungsi Fx sama dengan bla 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 ya, atau Y sama dengan bla 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 bla, kita rubah menjadi X sama dengan ya. Nah, jadi yang asalnya Y sama dengan menjadi X sama dengan. Seperti itu langkah yang pertama. Nah, sudah kita peroleh bentuk X, langkah kedua. Nah, bentuk fungsi X sama dengan ini, dia merupakan fungsi F inverse Y. Ya. Sehingga langkah yang ketiga, untuk mendapatkan fungsi F inverse X, kita tinggal ganti aja setiap Y dengan X. Maka itulah fungsi inverse dari fungsi awal yang tadi. Seperti itu ya. Nah, coba kita langsung ke contoh aja biar paham. Nah, di sini ada 4 contoh yang akan kita bahas ya. Nah, ini contoh-contohnya. Kita bahas dari mulai yang A. Nah, kita akan menentukan fungsi dari Fx sama dengan 2x min 4. Nah, ini tadi langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama, ubah persamaan F sama dengan Fx dalam bentuk X sebagai fungsi Y. Nah, jadi misalkan Fx ini dengan Y ya. Y sama dengan 2x min 4. Jadi tinggal mengganti aja Fx dengan Y. Nah, fungsi Y sama dengan 2x min 4 ini kita rubah menjadi X sama dengan. Bagaimana caranya? Ya, coba kita lihat ya. Mana X yang ada X-nya? Ini 2X. Ya, cuma ada 1 ya. Nah, berarti tujuan kita mau mencari X nih. Nah, pindah ruaskan yang tidak berhubungan atau yang tidak ada X-nya. Ya, ke ruas selain ada X. Berarti ini yang mengganggu adalah min 4. Nah, maka min 4 kita pindah ruaskan ke Y. Nah, pindah ruaskan caranya gimana? Ya, tinggal ditambah aja dengan 4. Berarti yang ini 2x min 4 tambah 4. Berarti kan jadi 0 min 4 tambah 4-nya. Nah, yang ini juga harus ditambah 4 biar adil. Ya, sehingga Y tambah 4. Yang ini min 4 tambah 4 jadi 0. Tinggal 2x aja gitu. Nah, ini kita mau nyari x sama dengan nih. Sedangkan di sini masih ada 2. Ya, maka kita tinggal hilangkan 2-nya. Bagaimana? Supaya tidak ada di x. Ya, dibagi dengan 2.
Jadi 2X dibagi dengan 2, yang ini harus dibagi dengan 2. Nah, ini mah langkah selanjutnya cuman dirubah penulisannya aja ya. Jadi ini disimpan sebelah kiri, ini disimpan sebelah kanan, sama aja. Ya, supaya nggak pusing aja, nanti kita mau membuat X-nya di sebelah kiri. Ya, jadi duanya harus dihilangkan dengan cara membagi dengan 2. Nah, 2X dibagi 2, tinggal X. Dan yang ini dibagi dengan 2. Nah, udah diperoleh nih, X sama dengan, dia udah sendiri, udah single. Nah, maka langkah kedua. Nah, fungsi ini disebut dengan fungsi F inverse Y. Ya, nah ini adalah fungsi inverse Y. Maka untuk memperoleh inverse dari X, kita tinggal ganti aja ini dengan X. Ya, kalau sudah diperoleh seperti ini. Nah, maka F inverse dari fungsi yang tadi adalah ini. X tambah 4 dibagi dengan 2. Selesai deh, ya. Gitu. Kita lanjut ke yang B. Yang B kita akan menentukan fungsi ya fx sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 16. Oke, ini fungsi kuadrat ya. Kalau tadi mah x-nya cuma ada 1 nih. Nah, ini mah ada 2 nih x-nya. Gimana nih caranya? Ya, sama langkah-langkahnya ya. Pertama, kita rubah dulu fx-nya dimisalkan dengan y sama dengan x kuadrat kurangi 4x tambah 16. Gimana nih x-nya biar jadi 1? Nah, masih ingat nggak waktu belajar fungsi kuadrat nih ada bentuk seperti ini? X min A pangkat 2. Ya, atau X min A kali X min A. Ini sama aja ya. Nah, ini kalau kita uraikan itu sama aja dengan X kuadrat kurangi 2X tambah A kuadrat. Betul nggak? Ya, betul kan? Nah, ini bagaimana caranya kita rubah menjadi bentuk X min A pangkat 2 supaya X-nya hanya 1. Nah, berarti ini harus seperti ini menyerupai bentuknya. X kuadrat min 4X. Berarti X kuadrat min 2AX. Nah, maka A-nya adalah 2 ya. Iya enggak? Kan min 2 kali berapa jadi 4 itu? 2. Nah, sehingga ini adalah 2 A-nya. Nah, 2 ini A kuadrat. Berarti di sini harus ada 4. Jadi harus ada X kuadrat min 4X ditambah 4 supaya mendapatkan bentuk ini. Nah, maka 16 ini kita pecah menjadi 4 tambah 12. Ya. Nah, ini diperoleh 4 tambah 12 untuk apa? Tujuannya supaya kita memperoleh nilai 4 sehingga ini bisa dirubah menjadi bentuk seperti ini. Oke? Ya. Nah, sehingga ini yang X kuadrat min 4X tambah 4 itu sama aja dengan X min 2 pangkat 2. Dan ini adalah 12. Nah, udah sendiri kan X-nya? Oke, udah sendiri. Kita pindah ruaskan dulu yang tidak berhubungan dengan X. Nah, pertama yang bisa dipindahkan yang 12. Nah, 12-nya kita kurangi dengan 12. Jadi hilang. Dan ruas Y ditambah dengan 2 dikurangi dengan 12. Nah, penulisannya kita tulis sebelah kanan ini sama aja ya. Kayak tadi nih dipindahin. Nah, jadi yang pindah ruas itu 12. 12 pindah ke Y jadi min ya. Jadi ini tetap. Nah, tetap seperti ini. Oke, selanjutnya nih masih ada nih, pangkat 2 nih masih mengganggu, pangkat 2 dan min 2. Tapi yang bisa dilakukan, yang dihilangkan dulu yang 2 dulu. Bagaimana cara menghilangkan pangkat 2? Nah, kita harus akarkan. Ruas kiri diakarkan sehingga pangkat 2-nya hilang. Dan ruas kanan juga harus diakarkan. Maka, nah ini hilang pangkatnya. Yang ini ada bentuk akar, jangan lupa. Ada plus minus. Jadi kalau penarikan akar dari pangkat genap itu akan menghasilkan di depannya ditambahkan plus minus. Tetapi tidak untuk yang ganjil ya. Nah, ini sekarang satu lagi nih, min 2-nya. Min 2-nya masih mengganggu. Min 2 biar hilang kita tambahkan dengan 2. Ya, ruas kiri tambah 2, ruas kanan juga tambah 2. Seperti itu. Ya, sehingga diperoleh X sama dengan nih, sudah dalam bentuk X sama dengan. Nah, maka ini adalah inverse dari fungsi F
inverse Y sama dengan 2 plus minus akar Y kurangi 12. Nah, untuk mendapatkan fungsi inverse dari X, kita tinggal ganti aja Y-nya dengan X. Nah, maka ini adalah inverse dari fungsi X kuadrat min 4X tambah 16. Oke, bisa dipahami? Ya, insya Allah bisa ya. Kita lanjut ke yang C. Oke, nah yang C ini ada bentuk akarnya. Bagaimana nih? Nah, sama aja ya. Pertama kita misalkan dulu. Fx-nya ganti dengan Y sama dengan akar X tambah 1. Kemudian kita buat menjadi X sama dengan. Nah, ini ada akar mengganggu. Hilangkan dulu akarnya bagaimana? Dikuadratkan cara menghilangkan akar. Berarti ruas kiri kuadratkan, ruas kanan juga kuadratkan. Ya, sehingga yang ini akarnya hilang. Nah, ini masih ada mengganggu 1. Pindahkan satunya. 1 pindah ruas ke Y. Sehingga menjadi Y kuadrat min 1. Berubah tanda ya satunya. Ya, atau dikurangi 1. Ini 1 kurangi 1, 0. Y kuadrat kurangi 1. Sehingga di sini tinggal X. Oke. Nah, X-nya tinggal sendiri. Mana ini? X-nya sendiri ya. Ini Y kuadrat. Y kuadrat jadi ada 1 dikurangi dengan 1. Ya, penulisannya mau ini dulu, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, gak masalah. Yang penting yang berpindahnya yang mana itu yang berubah tanda. Nih, X-nya udah sendiri, ya, berarti udah selesai nih. Ini adalah fungsi dari inverse Y. Nah, maka untuk mencari fungsi inverse dari X tadi, kita tinggal ganti aja Y-nya dengan X. Jadi, F inverse X dari fungsi yang tadi adalah X kuadrat dikurangi 1. Seperti itu ya. Satu lagi. Oke, nah ini bentuk rasional. Fx sama dengan 3x plus 4 dibagi 2x min 1. Sama, kita misalkan Fx dengan Y sama dengan 3x tambah 4 dibagi 2x min 1. Kita buat menjadi X sama dengan. Nah, ini X-nya ada 2. Gimana caranya nih supaya menyatu jadi 1 aja? Oke, kita otak-atik, uraikan dulu ya. Ini bisa dikali ke sini. Y ke yang bawah. Nah, Y kali 2X min 1. Jangan lupa kasih kurung dulu. Karena nanti harus dikalikan satu-satu. Sama dengan 3X plus 4. Jadi sudah tidak ada pecahannya ya. Nah, kita sederhanakan, kalikan satu-satu. Y kali 2X, 2XY, Y kali min 1, min Y, sama dengan ruas kanannya tetap. Nah, yang mengandung X, kita satu ruaskan, kelompokkan. Nah, di sini ada 2XY, nah, di sini ada 3X. Nah, dia satukan, berarti 2XY kita tetapkan di sini, maka ini yang harus berpindah. Nah, 2XY, ini berpindah ke sini jadi min 3X. Ini tetap, ini yang berpindah Y. Nah, jadi sudah berkelompok yang ada X-nya ya. Nah, yang ada X-nya. Nah, kemudian kita faktorkan X-nya. Keluarkan tuh X-nya. Nah, dibuat kurung. Sehingga ini, kalau X-nya keluar, dia sisa 2Y. Yang ini X-nya keluar, sisa min 3. Ya, nah, ini kasih kurung. Dan yang ini tetap. Nah, selanjutnya ini X-nya biar sendiri, ini dibagi dengan 2Y min 3, sehingga ruas kirinya jadi X saja. Dan ini dibagi dengan 2Y min 3. Nah, udah dalam bentuk X sama dengan nih. Nah, maka ini adalah fungsi F inverse dari Y. Ya, sehingga untuk inverse dari X-nya tinggal mengganti Y dengan X-nya begitu ya. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami. Jika masih bingung, diulang lagi kembali videonya. Insya Allah setelah kalian mengerjakan latihan soal akan ada cara cepatnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.